Shalom Shalom, selamat pagi. Sejahteralah hidup kita semua, amin. Tuhan Yesus amat baik bagi hidup kita. Dia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Senin 14 Februari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini kita juga harus begitu yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti akan memberkati hidup kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab 1 dan 2 Tawarikh. Dan saya begitu yakin kita semua telah mendapatkan pesan-pesan yang sangat pribadi yang membuat kita semakin kuat berakar di dalam Tuhan dan telah mengubah karakter kita yang semakin serupa dengan gambaran Kristus. Mulai hari ini sampai 10 hari ke depan kita akan membaca kitab Ezra. Kitab Ezra merupakan kelanjutan dari kitab 1 dan 2 Tawarikh. Bagaimana kita akan melihat Tuhan melakukan banyak perkara bagi bangsa umat pilihannya Israel. Pembelaannya dan penyertaannya serta penggenapan firman-Nya atas setiap nubuatan-nubuatan yang diberikan untuk memulihkan bangsa Israel. Baiklah, saat ini kita akan membaca kitab Ezra pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perenungan kita hari ini, digerakkan oleh Tuhan. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah 70 tahun kerajaan Yehuda, Israel di bagian selatan jatuh di tangan Nebukadnezar dan dibawa ke pembuangan di Babel sesuai dengan nubuatan Yeremia dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, Tuhan memperhatikan dan memulangkan mereka kembali ke tempat asalnya. Tuhan yang setia menepati janjinya. Dia bertindak dengan kekuatannya untuk menggerakkan berbagai pihak demi pemulihan umatnya dan pembangunan rumah Tuhan kembali. Dalam hal ini, setidaknya ada 4 pihak yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Yang pertama Kores, Raja Persia, sebagai pemimpin di awal pemerintahannya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem dan mengizinkan umatnya pulang untuk membangun. Penduduk setempat untuk menopang umatnya yang tinggal tetap dan tidak pulang. Umatnya yang akan berangkat pulang mendirikan rumah Tuhan, dan orang di sekeliling mereka yang akan pulang untuk memberikan pemberian-pemberian seperti emas, perak, ternak, dan pemberian lainnya. Dan Tuhan sendirilah pribadi yang membuat janji-janjinya itu digenapi. Dari pembacaan kitab Ezra pasal pertama ini, Tuhan ingin mengajarkan beberapa hal dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan tidak akan tinggal diam dan tidak ada rencananya yang gagal. Semua rencananya akan tetap berjalan sesuai dengan agendanya. Yang kedua, demi menggenapkan janji dan firman-Nya, Tuhan akan menggerakkan dan memakai siapa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang berinisiatif dan bekerja pada tiap-tiap orang yang hendak dipakainya bagi alat kemuliaannya. Karena itu, mari belajar membuka hati, serta bersedia digerakkan oleh Tuhan, bersedia taat, mengambil bagian untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan rencana indahnya. Amin. Dari ketiga hal yang diajarkan oleh Tuhan melalui kitab Ezra pasal pertama ini, marilah belajar untuk percaya kepada Tuhan secara penuh bahwa tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita. Amin. Dan Dia akan tetap menggenapkan janji firman-Nya. Bagaimanapun caranya, Dia pasti menggenapkannya. Bahkan bangsa kafir seperti Kores bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan perjanjiannya, nubuatannya untuk memulihkan umatnya Israel. Demikian pula dengan kita. Siapa saja Tuhan akan menggerakkan orang untuk menggenapkan perjanjiannya atas hidupmu. Jangan heran, orang yang tadinya mungkin bermusuhan dengan kita, orang yang tadinya tidak menerima keadaan kita, tiba-tiba Tuhan mengubahkan hati mereka untuk menolong kita, membantu kita dalam kesulitan hidup kita hanya untuk
menggenapkan janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan yang selanjutnya, Tuhan mau memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Sekiranya Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, sekiranya Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengerjakan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, dan selama kita berkata ya untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya di bumi ini, maka lihat, hidupmu akan jauh lebih berarti daripada apa yang pernah kita pikirkan tentang hidup kita sendiri. Karena tidak ada hal yang lebih berarti yang bisa kita lakukan kecuali untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan, dan percayalah semuanya dalam kendali Tuhan. Tetaplah bersuka cita dan berharap senantiasa akan pertolongan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan, karena tidak akan pernah dikecewakan orang-orang yang berharap dan datang bersandar kepadanya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.